Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Muhtaram Al-Mukarram Mudirul Ma'had Abuya Al-Habib Zain bin Al-Habib Hasan Baharun wa jami' akhwanihi usrat ulad Abuya Al-Habib Hasan Baharun, Al-Muhtaram Al-Mukarram Ustazana Al-Ustaz Qaimuddin Abdullah Wal-Am Al-Habib Umar Baharun Habib Bakri Al-Haddad wa kafatil asatidah wal habaib alladhina hadaru fi hadhihi lailah al-mubarakah al-musyarrafah insyaallah, wa jami'at talabah al-ahibba wal musta'imiin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini tepat haul daripada Abuya Al-Habib Hasan Baharun, di mana merayakan dan mengenang hauliyah daripada guru kita, orang tua kita, orang-orang wali dan juga para salihin, sesuatu yang termasuk dianjurkan dalam agama. Dan anjuran agama itu pasti memuat dan syarat dengan hikmah, sehingga pantas kalau Al-Imam Ghazali rahimahullah rahmatullah abrar, beliau katakan bahwasanya isi Al-Quran itu sepertiganya itu cerita, sejarah para nabi, para orang soleh maupun para solehat. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak baik juga disebutkan dalam Al-Quran. Yang demikian itu adalah untuk kita mendapatkan 3 pelajaran. Yang pertama adalah sebagaimana kita, mereka dulu juga sama seperti kita, sehingga Nabi kita Muhammad SAW suatu waktu pernah bersama sahabat-sahabatnya ketika berada di Masjid Al-Baqi, maka di saat itulah beliau melihat kepada sisa tulang belulang dan sisa makanan yang berserakan di sampah. Lalu beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ketahuilah bahwasanya tulang belulang itu dulunya berbentuk sama seperti kalian, hidup, kuat, punya sejarah masing-masing dan punya masalah dan urusan masing-masing. Itu pakaian yang berserakan itu yang sekarang terbuang di sampah, itu adalah pakaian baru dulu. Sekarang sudah berserakan dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mau mengambilnya. Di samping tulang belulang dan juga pakaian berserakan itu, kita dapatkan sisa bekas makanan. Itu adalah makanan-makanan yang enak dahulu untuk disantap oleh yang punya, disuguhkan kepada yang datang kepadanya. Tapi sekarang sudah tinggal sisa-sisa saja dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mau memakannya. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan sedetail tersebut kepada para sahabatnya untuk supaya kita mengambil sebuah pelajaran. Sebagaimana kita akan menjadi sebagian daripada sejarah dengan berkacamata dan berkiblat kepada mereka, para pendahulu kita, ulama kita, orang tua kita, kakek moyang kita. Mereka juga sudah telah mengambil andil daripada bagian dari sejarah tersebut. Masalahnya sejarah yang terjadi kepada diri kita maupun yang lainnya pada waktu-waktu yang kita isi pada saat itu adalah makhluk Allah yang baru.
tidak terkait dengan makhluk Allah yang lama, makhluk Allah yang baru. Sehingga kita katakan bahwasanya waktu adalah makhluk Allah yang paling mulia yang terkait dengan diri kita. Buktinya, anugerah Allah apapun yang terkait dengan kita, semuanya bisa digantikan dengan anugerah-anugerah yang lainnya, kecuali waktu. Kita mau gantikan yang sudah lewat, sampai hari kiamat pun tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsi, fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsi, fahuwa maghun. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi, fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari itu lebih baik daripada hari kemarin, maka berarti hari itu adalah orang tersebut yang mengalaminya itu adalah orang yang beruntung. Dan semoga kita termasuk golongan tersebut. Akan tapi jika hari ini adalah sama seperti hari kemarin, mutunya, begitu pula kemaksimalannya dalam kebaikan maupun kemaksimalannya dalam menjauhi keburukan, maka berarti kita termasuk orang yang rugi, karena waktu terus berlalu. Harusnya Nabi SAW tidak mengatakan rugi, tapi Nabi SAW mengatakan rugi. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW seorang yang cerdas, cerdik dan cermat. Beliau sangat tahu bahwasanya waktu adalah anugerah yang Allah berikan yang paling besar kepada seorang hamba. Sehingga waktu-waktu yang mendatang ini harus lebih baik. Dari segi mutu keimanan, dari segi mutu ketakwaan itu harus lebih baik. Cita-cita, angan-angan, serta harapan itu termasuk tulul amal. Tapi kalau sudah terkait dengan kebaikan, itu justru dianjurkan. Dan itu bukan termasuk tulul amal. Maka dari itu kita lihat bagaimana Abuya Al-Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatul abrar. Semoga pada malam ini beliau ridho kepada kita semuanya sebagai anak-anak dan juga para santrinya. Beliau adalah salah satu contoh buat kita. Sebagaimana beliau telah menjalani dan mengalami serta melalui waktu yang telah diberikan Allah Ta'ala untuknya, maka kita pun juga demikian. Sekarang kita berada di dalam jenjang waktu tersebut. Banyak pada bulan-bulan terakhir ini saudara kita, orang tua kita, kerabat kita yang sudah menemui ajalnya. Maka tidak jauh kemungkinan untuk kita itu juga sama seperti mereka, sebagaimana Abuya telah meninggalkan kita. Akan tetapi Abuya Al-Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatul abrar, beliau itu meninggalkan kita dengan torehan tinta emas kehidupan, sejarah yang bisa dibanggakan. Kalau kita ingin berkiblat kepada seseorang yang kita ingin tahu bagaimana orang itu berhasil atau tidak, maka berkiblatlah kepada Abuya Hasan. Beliau adalah seseorang yang betul-betul menghargai waktu, dan waktu itu begitu berharganya sampai kemudian sesuatu unsur yang paling utama dalam meraih keberhasilan baik akhirat maupun dunia itu adalah istiqomah. Istiqomah itu terkait dengan waktu. Wallau istaqamu la asqainakum ma'an ghadaqu. Sehingga Abuya di antara unsur keberhasilannya di dalam meraih cita-citanya dan harapannya yang tidak lain adalah agar supaya bisa membanggakan, membahagiakan, menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga beliau rela membawa semen di atas pundaknya. Beliau rela untuk sedikit waktu bersama keluarganya. Beliau rela untuk makan enak itu ketika ada tamu. Sehingga kata Abuya kepada anak-anaknya, nanti kalau ada tamu kita baru makan enak. Semuanya itu dilakukan untuk apa? Untuk meraih cita-citanya. Dan selalu bukan sekali, dua kali, tiga kali kepada anak-anaknya beliau katakan bahwasanya istirahat yang sesungguhnya bagi orang-orang seperti kita bukan sekarang. Nggak ada istirahat di dunia. Mau istirahat di mana kita? Masalah itu selalu datang bertubi-tubi. Kalau nggak dari keluarga, dari keuangan, nggak dari keuangan, dari kesehatan. Dan itulah maksud daripada
Allah Ta'ala firman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Tapi kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, dan istirahat sesungguhnya adalah seperti yang katakan Abu Ya. Orang seperti kita ini kalau sudah meninggal, itulah istirahat awal. Itulah istirahat yang sesungguhnya. Itulah awal kebahagiaan. Itulah awal ketenangan. Itulah awal segala-galanya. Tapi sekarang, selama kita masih hidup, kita harus berjuang. Dan berjuangnya pun juga sebetulnya, kalau kita mau merepotkan diri, ya repot. Tapi kalau kita tidak mau merepotkan diri, ya mudah. Merepotkan diri itu maksudnya, dia menyangka bahwa segala sesuatunya itu ditentukan olehnya. Bukan oleh Allah SWT. Sehingga kurang pasrahnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang demikian itu adalah orang yang mencelakai dirinya, berbeda dengan Abu Ya'la Habib Hasan Baharun. Beliau adalah orang yang berpasrah kepada Allah SWT. Sehingga saya tidak pernah melihat seorang yang baru saja dirundung dengan masalah, tapi baru saja dirundung masalah, tidak lama kemudian langsung bisa tidur. Itu luar biasa. Tidak ada yang seperti itu, seperti Abu Ya, layaknya Abu Ya itu tidak ada. Abu Ya baru didatangi orang, ditelepon orang untuk ditagih hutangnya, begitu naik mobil langsung tidur. Bangun tidur, cari utangan lagi, belum dapat, masuk lagi mobil, tidur lagi. Dengan mudahnya. Kenapa? Beliau pasrah. Siapa kita? Selalu beliau katakan kepada Al-Fakir, siapa kita? Kita ini cuma menjalankan. Kenapa Nabi SAW itu mengatakan ad-du'a silahul mu'min? Itulah senjata kita. Nggak punya apa-apa kita. Kepintaran dari mana? Kekuatan dari mana? Kepiawaian dari mana kita datangnya? Semuanya Allah yang menyediakan. Banyak rugi orang yang merepotkan dirinya, itu adalah orang yang rugi. Itu termasuk orang yang merepotkan. Tapi kalau kita pasrah kepada Allah, jalani. Artinya pasrah kepada itu Allah Ta'ala itu adalah usaha, berupaya. Tapi kemudian kita yakini bahwasanya apapun yang ditentukan Allah Ta'ala itu yang terbaik. Jangan su'don kepada Allah. Semua yang ditentukan Allah yang terbaik. Cuma rasakan sentuhannya. Banyak di antara kita yang tidak bisa merasakan sentuhannya. Karena sok-sokan, seakan-akan, oh ini nggak boleh begini, harusnya nggak begitu. Nah, ini adalah orang yang su'don kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang yang sampai kepada maqamut taslim, dan mungkin Abu Ya'la Habib Hasan termasuk yang sampai ke maqam tersebut, di mana orang kalau sudah sampai kepada maqam taslim, itu ada maqam yang paling tinggi daripada maqam wilayah. Nggak ada pertanyaan sama sekali, tapi taslim kepada Allah Ta'ala dengan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sepasrah-pasrahnya pada Allah Ta'ala. Sebagaimana pasrahnya seseorang ketika akan dicabut nyawanya, pasrah, tidak ada usaha, tidak ada upaya, nggak bisa dia itu melepaskan diri daripada nyawa tersebut. Kalau sudah kita bisa pasrah kepada Allah Ta'ala dan ketentuannya, maka di saat itulah kita akan mendapatkan makom yang paling tinggi sebagaimana Abu Ya. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana Abu Ya mengisi hari-harinya, waktu-waktunya. Kenapa harus Abu Ya itu memerintahkan para santrinya, bahkan menjadwalkan mereka setiap malamnya untuk membangunkan Abu Ya tepat jam 2 harus bangun. Walaupun tidak dihidupkan bel itu, tetap Abu Ya bangun. Tapi kenapa? Abu Ya memerintahkan dan menjadwalkan mereka supaya diingat terus. Istiqomah itu adalah unsur utama untuk keberhasilan. Kalian mau buka pesantren? Kalian mau buka madrasah? Kalian mau jadi orang yang disayang oleh Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad, lalu kemudian tidak istiqamah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Enggak cukup hanya rabbunallah lalu istiqamah, enggak istiqamah. Istiqamah. Harus istiqamah. Istiqamah berakhlakul karimah, istiqamah bersih hati, istiqamah khidmah, istiqamah dalam keadaan enggak berubah. Itulah yang ada pada Abu Ya, enggak pernah melihat pada dirinya sesuatu kebaikan pun. Enggak pernah beliau merasa sebagai seorang ustadz, seorang yang sudah pernah melakukan sesuatu kepada murid-muridnya, kepada anaknya, tidak. Tapi beliau merasa perlu mendapatkan doa kepada siapapun, bahkan kepada anak-anaknya, minta doa. Terngiang-ngiang dalam telinga Al-Fakir, Abu Ya itu selalu berkata begini, nanti kalau Abi meninggal ya diziarahi ya. Kalau Abi meninggal nanti bacakan Rabbi firli wal walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin dengan doanya antum, Abi ini diampuni dosa-dosanya. Siapa Abuya? Sampai berkata begini, itu adalah tauladan yang akan diberikan supaya ditauladani oleh kita semuanya. Itulah yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah melihat dirinya sesuatu, nggak ada sesuatu. Yang ada itu adalah beliau pakai imamah, beliau pakai gamis, beliau pakai semuanya itu supaya orang itu mudah untuk berhusnudzon dan tidak mudah untuk bersuudzon dan tidak salah-salah yang akan mengakibatkan mereka itu para aulia itu bukan milik mereka. Mereka itu para aulia itu adalah milik Allah. Yang paling cemburunya Allah Ta'ala itu pada mereka para aulia. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan man aza waliyan faqad azintu bil harb. Sehingga kalau beliau pakai pakaian yang semacam itu supaya orang itu jangan sampai sudzon, jangan sampai mengganggu. Kenapa? Takut sampai ketulak. Dia nggak mau dari sifat rahmatnya. Tapi memandang dirinya sama sekali nggak ada sama sekali. Sehingga lihat suatu waktu Abuya berjalan sama Al-Fakir. Waktu itu Al-Fakir masih berumur sekitar 11 tahun. Diajak ke Surabaya menghadiri suatu perkawinan. Habaib masuk ke dalam. Saya masih ingat dulu ustadz yang pakai gamis pertama kali itu Walid sama Ustadz Abdullah Abdul Rahimahullah. Lainnya itu nggak ada yang pakai gamis. Pondok-pondok pesantren yang pakai gamis pertama kali itu Dalwah termasuk. Subhanallah, Habaib masukkan, tapi Abuya sudah tahu ini Abuya, tapi suruh turun di teras rumah, nggak dipersilakan masuk. Sehingga saya yang masih kecil itu, yang merasa pengen bangga sama orang tua, nama juga anak, bangga dengan orang tuanya, terlintas dalam hati kami, Abi kok nggak disuruh masuk ya? Padahal Abi itu satu-satunya pakai gamis di tempat itu, Abi kok nggak disuruh masuk? Harusnya tempatnya Abi di sana, di dalam sana. Dalam hati Al-Fakir lintaskan, tapi subhanallah Abuya dengan kasyafnya rahimallah rahmatullah berar, beliau katakan pada Al-Fakir, Segaf, kamu merasa bahwasanya Abi itu harusnya di situ ya? Iya tuh. Kalau kita ini Baharun itu ni'alul habaib. Baharun itu sebenarnya habaib, tempatnya Abi ya di sini gitu. Masya Allah. Nah itu mengatakan semacam itu nggak mudah. Apa yang kita miliki? Padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah menganjurkan kepada kita semuanya untuk selalu berzikir dengan la haula wala quwwata illa billah. Apapun yang kita miliki semuanya karena Allah. Yang ada adalah kita dimanja oleh Allah. Mungkin berkat kedua orang tua kita, mungkin berkat guru kita, mungkin berkat doa kita, mungkin berkat amal kebaikan yang pernah kita lakukan sehingga Allah menerimanya, sehingga kita dimanja dengan kebaikan demi kebaikan. Apa beda kita dengan mereka sehingga kita dipanggil dengan panggilan seorang ustadz, seorang habib, seorang dai, seorang arif dan sebagainya, yang semua gelar itu semuanya itu hanya di mata manusia, kita nggak tahu di mata Allah bagaimana. Sehingga pantas Al-Fakir tidak pernah merasakan sentuhan didikan Abuya yang lebih daripada didikan Abuya kepada Al-Fakir. Beliau katakan bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, beliau katakan, Segaf, kamu harus merasa diri kamu paling rendahnya orang di muka bumi. Harus, walaupun pada orang kafir, walaupun pada orang kafir, walaupun pada orang jahat, walaupun orang pakai tato, walaupun. Kenapa? Rasulullah telah bersabda, fa innal umura kullaha bi khawatimiha. Kita nggak tahu. Mungkin mereka yang sekarang mabuk-mabuk, mungkin mereka yang sekarang bermaksiat, mungkin mereka yang sekarang dalam keadaan kafir, yang mereka itu jadi cinta oleh Allah. Allah yang ciptakan mereka. Allah Rahmanur Rahimin. Mungkin merubah dan kemudian menjadikan mereka itu menjadi orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala. Sementara kita yang terlanjur berpakaian semacam ini, dilihat, dipandang oleh orang, disaksikan oleh orang seakan-akan orang baik, ternyata Allah berkehendak lain. Allah merubah kita sehingga kemudian di akhir umurnya kita seperti iblis, na'udzubillah. Siapa yang berani bersumpah di antara kita bahwasanya kita tidak menjadi seperti iblis? Kalau selama kita tidak berani untuk bersumpah bahwasanya kita tidak bisa atau berkemungkinan untuk menjadi seperti iblis, kenapa kita tidak merasa bahwasanya apapun yang ada di dalam diri kita itu hanya karena Allah, semata-mata karena Allah? Sehingga pantas kenapa di saat-saat kita itu dirundung masalah,
di saat-saat kita diperintahkan untuk berdoa, doa di saat kita dirundung masalah, yang terucap, yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahukah artinya? Yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau kita itu tahu dengan artinya daripada kalimat tersebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, cukup sudah. Apa kita miliki? Ilmu Allah, kekuatan Allah, kesehatan milik Allah, kesempatan milik Allah, semuanya milik Allah. Inna lillahi, kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan Allah untuk bertanggungjawabkan. Aku berikan kesempatan, aku berikan umur, aku berikan kesehatan, aku berikan nikmatan. Mana itu semuanya? Untuk kita bertanggungjawabkan depan Allah. Yang pantas. Abuya itu banyak karomahnya, bukan tidak ada karomahnya, banyak karomahnya. Saya sendiri beberapa kali pernah suatu waktu ketika gelap gulita, dulu belum ada listrik, malam-malam saya mencari kunci lemari hilang. Tiba-tiba ketemu Abuya di bawah pohon mangga itu. Katanya, Abuya, kenapa nggak ke masjid cari sesuatu? Gal, iya. Cari kunci ya? Iya, ini masih diambil sama Abuya. Sesuatu yang nggak mungkin, tapi ditampakkan untuk apa? Untuk menambah keyakinan seorang anak kepada orang tuanya. Ini adalah salah satu contoh. Tapi kenapa Abuya itu tidak tampak dengan karomahnya, tapi justru tampak dengan istiqomahnya? Siapa di antara kita bisa memungkiri? Abuya, setiap jam 2 malam kita melihat motornya selalu berbunyi klaksonnya, tin tin tin, itu setiap jam 2 malam. Dimanapun kita berada kita dengar itu, berkeliling. Lalu apa yang dilakukan oleh Abuya? Pergi ke kantor, buka kitab, buka Al-Quran, sholat subuh jamaah, lalu kemudian datang kepada umi saya, minum-minum teh dan sebagainya, lalu istirahat, jam 8 bangun, berangkat lagi sekolah. Itu nggak pernah luput, nggak pernah salah, nggak pernah dia mempunyai waktu yang sengaja untuk tidur, tidak ada. Tapi sudah tertib, murattab semuanya. Disinilah makanya dikatakan man lam yujahid fil bidayah lam yasil ilin nihayah. Mereka semuanya daripada para aulia, para solihin, mereka itu adalah ahli mujahadah semuanya. Kalau dia tidak mujahadah di awalnya, bagaimana mungkin kita akan sampai? Oleh karena itu, mungkin berkat kita itu sekarang mahauli Abuya ridho kepada kita. Kalau sudah guru ridho kepada kita, kalau sudah orang tua ridho kepada anak-anaknya, maka semuanya dimudahkan Allah. Kita tidak memiliki apapun. Apapun yang kita miliki semuanya itu karena doa orang tua, karena doanya guru. Oleh karena hati-hati, jangan sampai bermasalah dengan orang tua, jangan sampai bermasalah dengan guru. Apalagi kalau sudah bermasalah dengan guru, lalu guru itu meninggal dunia, habis sudah. Kalau kita bermasalah dengan orang tua, lalu orang tua itu masih meninggal dunia, masih bisa kita itu merubah diri kita itu menjadi seorang yang berbakti pada orang tua. Walaupun sebelum meninggalnya kita termasuk durhaka kepada orang tua. Tapi kalau sudah durhaka kepada guru, lalu guru itu meninggal dunia, habis sudah. Jangan pandang kepada gurunya. Guru itu orang biasa, mungkin akhlaknya tidak sebaik kamu akhlaknya, tapi guru itu adalah seperti yang disampaikan Nabi SAW, innama anal ghasim wallahul mu'ti. Aku hanya memberikan, aku hanya membagi, tapi Allah yang memberikan. Mereka itu adalah ikon-ikon rahmat Allah. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo kita kenang Abuya, bahwasanya Abuya tidak terkenal dengan banyak sholatnya, banyak puasanya, tidak. Bahkan puasa apalagi, beliau itu termasuk yang sedikit puasanya, kecuali puasa bulan Ramadan. Bahkan terakhir kali di bulan Safar, di bulan Muharram, sebelum Safar meninggal dunia, beliau berpuasa berturut-turut hari Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Al-Fakir berkata begini pada Abuya, Bi, tumben puasa. Biasanya Abuya nggak kuat, jadi pagi-pagi itu sama gabinnya, pagi-pagi itu sama kaaknya, sama kopinya, tapi kok puasa sampai 3 hari. Apa katanya Abuya? Iya, baru baca hadis dalam Ihya Ulumuddin,
Kata beliau, kalau orang berpuasa di bulan-bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu akan diampunkan dosa selama 650 tahun. Abi kan cuma sekian tahun, masa tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Seorang Abuya saya berkata begitu demikian, beretikat demikian, husnudzon kepada Allah demikian. Siapakah yang lebih pantas untuk beretikat semacam itu? Abuya kah atau kita? Abuya sama sekali tidak dikenal pada masa hidupnya dengan berbagai macam keunggulan, bahkan walaupun bahasa Arab biasa saja sebetulnya, tapi Abuya terkenal dengan tawadunya, terkenal dengan akhlaknya. Dan cukup Abuya selalu bercerita kepada Al-Fakir terkait dengan pertemuannya dengan Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'bud. Beliau selalu terkenang dengan ucapan Habib Muhammad bin Hussein Ba'bud kepada beliau pada saat itu, di mana beliau, saya waktu berjumpa dengan Habib Muhammad Ba'bud pertama kali, beliau katakan, "Ya Hasan, uhadditsuka an hadisin Hasan. Anil Hasan, an Abil Hasan, an Jaddil Hasan, qala inna ahsanal hasan la khuluqun hasan." Wahai Hasan, aku berikan kamu hadis Hasan, diriwayatkan oleh Imam Hasan, diriwayatkan daripada Abul Hasan, dan diriwayatkan daripada Jaddul Hasan, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwasanya paling bagusnya sesuatu itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik itu. Itulah Abuya. Kalau kita melihat Abuya, semuanya adalah akhlakul karimah, yang adalah tawadu, dan itu semuanya tidak pernah dia melakukan apapun, penataan apapun, tidak pernah dia itu menjalani masalah-masalah yang pelik dan sebagainya, kecuali maksud tujuannya satu, yaitu membahagiakan Nabi Muhammad. Nggak ada tujuan, nggak ada tujuan. Mau cari keterangan tidak ada. Dia selalu katakan, kita ini kalau harus jadi wali, wali mastur, jangan wali zahir. Nanti kalau sudah kita meninggal baru orang banyak tahu. Subhanallah. Selalu beliau katakan kepada murid-muridnya, banyak saksinya di sini. Selalu beliau katakan, nggak enak jadi orang yang terkenal itu. Enak itu jadi orang yang mastur. Kalau harus kita jadi wali, wali yang mastur. Subhanallah, seperti Abuya. Abuya itu terkenalnya setelah meninggalnya. Sebelum meninggal tidak terkenal sama sekali. Semoga kita dapat barokahnya Abuya. Semoga Abuya ridho kepada kita semua. Semoga Abuya termasuk mendoakan kita semuanya. Dan semoga Abuya mendoakan kepada kita semuanya, semoga kita berakhlak seperti akhlak beliau. Semoga kita termasuk diridhoi oleh Allah. Semoga kita termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang tidak punya keinginan dalam hati kecuali satu, itu menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa la ilaha illallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.